Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami yang menjelaskan tentang manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi ketercapaiannya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bahwa seseorang kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Selanjutnya, teori. Teori kepemimpinan ini lebih menarik untuk dibahas kompilasi lebih banyak kepentingan yang menyertainya dengan tidak jujur sebagai sesuatu yang diselesaikan dengan proporsional dan intelektual. Dalam teori ada 3, yaitu yang pertama teori karakter. Teori karakter sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya sebagai berikut: karakter fisik, karakter inteligensi, karakter ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori perilaku. Teori perilaku ini ada 2, yaitu yang pertama job center, yang kedua yaitu employer center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaannya, yang employer center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan sebuah proyek. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situation. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blackheart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kitab suci. Keterkaitan dalam kepemimpinan dan teladan yang diperlukan kelompok ke arah yang benar. Al-Quran juga membicarakan tentang kepemimpinan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu, Quran dan Rasulullah sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan demikian itu lebihnya utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Kita akan melanjutkan yaitu menurut para ahli. Menurut para ahli Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang tujuan dari kepemimpinan. Menurut Mutlihin, menyatakan bahwa kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam suatu organisasi karena bertujuan untuk menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi tersebut. Terima kasih. Halo, nama saya Aji Surejan, BM 76. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu sebagai pelayan. Artinya pemimpin yang sejati itu harus
mampu meningkatkan kemampuan dirinya untuk memuliakan orang lain yang dipimpinnya. Dia bekerja lebih keras, kemudian berpikir lebih keras, lebih lama, dan lebih mendalam dibanding dengan anggota yang lain. Pemimpin dalam Islam itu adalah pelayan umat. Kemudian pemandu, fungsi selanjutnya yaitu sebagai pemandu. Artinya pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik agar selamat sampai tujuan. Dalam konteks pendidikan, fungsi pemandu ini pendidikan antara lain yaitu yang pertama, pemimpin membantu kerjasama dengan penuh rasa kebersamaan. Kemudian pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Kemudian pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Kemudian selanjutnya pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama ada sifat-sifat manajemen. Dalam konsep kepemimpinan dan manajemen terkadang sering dipertukarkan dan disamakan satu dengan yang lainnya, walaupun sebenarnya mereka itu berbeda. Dalam manajemen dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara dan tindakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, ada arah dan tujuan. Dalam kepemimpinan manajemen mempunyai penekanan yang sama, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Tetapi dalam penekanannya berbeda antara manajemen dan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan lebih pada horizon yang luas dan hasil jangka yang panjang. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya mengenai tugas dan kewajiban. Manajemen sendiri sudah mengorganisasikan struktur untuk mencapai rencana kerja yang telah dibuat, menempatkan struktur tersebut untuk orang-orang yang cakap di bidangnya, serta mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mengarahkan karyawan, memonitor proses penerapan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan dan interaksi. Manajemen sendiri lebih menekankan kepada objek, mesin, dan laporan-laporan yang diperlukan sebagai landasan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Adapun kepemimpinan itu lebih mendasar kepada diri dan tidak adanya unsur paksaan dalam mengarahkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kualitas personal pemimpin. Kepemimpinan sendiri bukan hanya sekedar dikatakan sebagai suatu keterampilan dan keahlian saja, akan tetapi kepemimpinan sendiri itu mengandung nilai-nilai antusiasme, integritas, kemanusiaan, dan keberanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir. Jadi, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Ada perbedaan yang mencolok antara manajer dan pemimpin. Benis menegaskan bahwa untuk bertahan hidup di abad 21 ini, kita membutuhkan pemimpin generasi baru. Pemimpin dan bukan manajer, jadi terdapat perbedaan yang mencolok antara seorang manajer dengan pemimpin. Kenyataannya, di lapangan menegaskan bahwa banyak pemimpin yang berperilaku seperti seorang manajer, walaupun mereka sendiri sudah memiliki bawahan seorang manajer. Yang selanjutnya evaluasi kepemimpinan. Evaluasi kepemimpinan terjadi seiring perubahan zaman yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.